Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya ke Pak Suryo Pratomo. Tadi Pak Suryo Pratomo yang digaris bawahi adalah soal cakupan vaksinasi di setiap negara. Tadi Pak Diki sebut di Singapura dan Korea Selatan tertinggi sekali. Mungkin Pak Suryo Pratomo kembali bisa menerangkan kepada kami di Singapura bisa cakupan vaksinnya tinggi itu bagaimana? Selain tadi faktor jumlah penduduk juga tentu tidak sebanding dengan Indonesia, lebih kecil begitu ya cakupannya. Tapi mungkin ada faktor lain yang mungkin Pak Surya Pratomo bisa sampaikan kepada kami dan mungkin bisa diterapkan sekarang ya Dokter Nadia, kita harapkan semakin banyak yang vaksin. Pemerintah Singapura itu Kristia, itu kagum sama Indonesia. Ya. Itu kalau cara Indonesia diterapkan di Singapura, vaksinasi Singapura cukup 3 hari selesai. Jadi Indonesia itu luar biasa. Bisa memvaksinasi 330 juta orang itu waktu pertemuan di Bintan itu Perdana Menteri Lee Hsien Loong sampai geleng-geleng kepala. Bagaimana caranya gitu. Dan dengan penggunaan tenaga medis dari polisi dan tentara itu jauh lebih efektif. Singapura itu sejak awal menggunakan pendekatannya itu adalah voluntary. Jadi orang itu boleh divaksin dan tidak divaksin. Di Indonesia itu dari awal mandatori. Karena itu di Singapura sempat kaget ketika Delta masuk, jumlah orang kasus meninggalnya meningkat. Dari bulan Februari tahun 2020 sampai Mei 2021, jumlah orang yang meninggal Singapura itu hanya 12 orang. Tetapi dari Mei sampai kemudian Desember 2021, itu yang meninggal itu lebih dari 700 orang. Mengapa? Karena banyak orang tua memilih bahwa mereka tidak akan keluar negeri sehingga mereka tidak perlu divaksinasi. Tetapi karena kebijakannya sudah voluntary dan tidak mungkin diubah mandatori, yang dilakukan adalah pemaksaan dalam tanda petik. Orang yang tidak divaksinasi tidak boleh ke kantor, orang yang tidak divaksinasi tidak boleh makan di tempat publik, dan tidak boleh masuk ke mal. Itu yang membuat orang terpaksa. Itu pun masih banyak orang lansia yang tidak mau divaksin. Sekarang Omikron, siapa yang meninggal? Yang meninggal itu adalah orang yang lansia. Memang vaksinasinya 92% di Singapura, tetapi tingkat vulnerability-nya tetap tinggi, terutama yang lansia. Nah, ini yang sekarang ya satu-satunya cara mereka meng-approach, meng-appeal, membuat aturan-aturan yang memaksa, walaupun tidak bisa dipaksa. Indonesia sebetulnya lebih berani di mandatori. Orang kalau tidak divaksin bisa dihukum di Indonesia. Ini sesuatu yang lebih hebat dilakukan oleh Indonesia. Yang terpenting menurut saya setuju dengan Ibu Siti Nadia tadi. Bagaimana tadi Pak Diki juga menegaskan, bagaimana kita itu tetap menerapkan protokol kesehatan, disiplin, dan jangan berhenti untuk melakukan edukasi pada masyarakat. Nah, program seperti TVRI ini menjadi sangat penting untuk tetap mengingatkan masyarakat. Kalau keluar rumah pakai masker, ya kan? Kalau perlu pakai masker double. Kalau tidak penting tidak usah keluar rumah, menghindari kerumunan orang. Hal-hal seperti itu praktis, tetapi harus dilakukan, dan itu yang paling efektif untuk membuat orang tidak terinfeksi, dan kalau tidak terinfeksi dia akan bisa selamat dari COVID-19. Pak Gandhi, kalau di Korea Selatan seperti apa? Ya, hampir mirip dengan yang di Singapura tadi. Jadi di sini walaupun tadi saya katakan longgar, tetapi masalah-masalah fokus monitoring ditujukan kepada orang-orang di atas 60 dan dengan komorbid. Jadi kepada masyarakat di bawah 60 sekarang tidak perlu PCR. Jadi kalau untuk ngetes cukup antigen saja. Tetapi untuk yang di atas 60 bisa dilakukan dengan PCR. Nah, satu hal yang mungkin perlu saya tambahkan, mungkin saya nggak tahu di negara lain sudah ada atau belum, tetapi di sini orang yang sudah terinfeksi di atas 60 dan ada risiko tinggi sudah ada obatnya. Namanya Paxlovid nama obatnya, bikinan Pfizer. Ini sudah, tetapi masih sangat terbatas, hanya bisa diberikan dengan orang yang punya gejala berat dan di atas 60 dan oleh rumah sakit yang diberi tugas. Jadi obat tersebut belum dijual secara umum, ya. Tetapi kembali lagi kelonggaran itu sudah nampak, misalnya di Korea ini sudah akan ada konser musik yang menjadi idola dunia. BTS
bulan depan tanggal 10 itu sudah mulai akan konser di Stadium Olimpik. Ya, tetapi memang masih sangat dibatasi. Dari luar negeri praktis tidak diizinkan untuk menonton. Ya, yang diizinkan hanya orang yang memiliki identiti Korea saja, yang tinggal di Korea saja. Ya, jadi itu contohnya. Mereka sudah mulai membuka diri, tetapi juga membatasi sedikit orang yang dari luar untuk masuk kalau tidak ada kepentingan yang mendasar. Untuk bisnis seperti misalnya itu sudah sangat dilonggarkan, baik masuk maupun keluar. Jadi ya. tarik rem dan gasnya mengenai juga monitoring, saya pikir di sini ketat sekali. Semua orang yang tidak melakukan vaksin 6 bulan sejak vaksin pertama, kedua ke booster itu akan hangus, seolah dianggap dia zero lagi gitu. Jadi itu mutlak dengan monitoring ketat sekali. Semua orang yang akan masuk harus mempunyai aplikasi. Yang mau masuk mall misalnya harus punya aplikasi seperti peduli lindungi di Indonesia, namanya Co-op di sini. Ya. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi kebijakannya hampir serupa, tarik rem dan gas juga secara seimbang. Pak Gandhi, kalau soal tadi saya sampaikan sebelum kita jeda soal pekerja migran, mungkin Anda punya data pekerja migran, artinya pekerja Indonesia ada di Korea Selatan seperti apa? Mungkin ada yang mau selesai masa kerjanya, kemudian harus balik ke Indonesia. Kebijakannya akan seperti apa? Kebijakan tetap dilakukan sama, ya artinya dia harus dicek dulu di sini, ya. Dia harus melalui proses bahwa dia bebas negatif dulu sebelum dia meninggalkan negara Korea. Jadi bagi PMI, pekerja migran Indonesia yang mau pulang, kalau dia masih positif, dia tidak diizinkan untuk terbang. Ya, itu proteksi pertama. Kalau yang sudah negatif ke Indonesia, dia harus menjalani prosedur yang ada di Indonesia. Mereka harus karantina dan dimonitor sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Pak Surya Pratomo, kalau di Singapura seperti apa? Selain pekerja migran, paling banyak orang mau jalan-jalan ke Singapura, mau belanja, mau melakukan banyak kegiatan di sana. Kebijakannya seperti apa? Yang PMI ketika habis, mereka harus kembali ke tanah air. Dengan tentunya sekali lagi tes PCR. Kami selalu koordinasi dengan teman-teman Satgas, karena ini warga negara Indonesia, mereka sudah habis masa tinggalnya, harus pulang, dan kalau tidak pulang mereka dianggap melakukan pelanggaran imigrasi, karena itu kewajiban negara untuk menerima siapapun warga negara yang sudah atau akan kembali ke tanah air. Sejauh ini mereka kemudian akan menjalani karantina 5 hari di Wisma Atlet dan kemudian baru bisa kembali ke daerahnya masing-masing. Mengenai orang yang pergi bukan PMI, bukan pekerja migran, tentunya mereka ketika datang menggunakan VTL, Vaccinated Travel Lane, jadi hanya orang yang sudah divaksinasi penuh. Nah, ketika pulang tentunya sesuai dengan peraturan di Indonesia mereka harus menjalani karantina. Itu kebijakan yang dilakukan. Usai jeda saya akan menanyakan ini ke 4 narasumber karena penting sekali soal gelombang. Tadi saya sebutkan bahwa Omicron disebut-sebut bukan varian terakhir COVID-19. Satu, mungkinkah kita bisa menghalau gelombang berikutnya kalau memang ada gelombang COVID-19? Kemudian yang kedua, kita harus melakukan apa nih saat ini dengan berbagai capaian. Tadi Pak Diki dari awal sudah katakan agak berbeda situasinya di COVID-19 seketika varian Delta dan juga saat varian Omicron. Ini yang menjadi pertanyaan Bu Nadia. Saat ini kan pilihan kebijakan pemerintah masih PPKM berlevel, beda-beda level setiap daerah tergantung dengan situasi masing-masing. Ini yang tengah dilakukan. Saya mau tanyakan dulu soal yang akhir Februari disebutkan mau puncak pandemi. Kalau ditanya siapkah kita, kalau saya lihat datanya bed occupancy rate-nya 32,58. Beda betul Bu Nadia, waktu itu di varian Delta kami tanyakan terus rumah sakit banyak yang nggak dapat rumah sakit, sulit sekali. Kondisinya berbeda saat ini. Iya, jadi kalau kita tanyakan siap atau tidak menghadapi gelombang berikutnya lah ya. Tidak hanya sekarang ya? Tidak hanya sekarang, bukan hanya. Kalau kita lihat, kita bisa jawab kita lebih siap ya, karena kita belajar dari Delta dan kita lihat bahwa
dari sisi itu dihilir kan, tingkat keparahan, butuh rumah sakit itu Delta itu udah paling puncaknya. Dan kita belajar dari Delta tadi kita siapkan, bukan hanya pada saat dunia menemukan varian Omikron, bahkan kita sempat sudah Sebelum itu ya? mengantisipasi kemungkinan adanya peningkatan kasus akibat Nataru ya. Ya, Jadi betul. kemudian konversi ruang perawatan ini juga sudah kita siapkan, dan yang terutama adalah tadi kebutuhan oksigen, ventilator dan obat-obatan. Tadi Pak Dubes sampaikan ya di Korea Selatan ada Sudah obat ada obat, Paxlovid ya. Indonesia saat ini sudah punya Molnupiravir dan itu diberikan pada kasus-kasus yang ringan cenderung mau jadi sedang. Jadi dia mencegah orang untuk jatuh dan dirawat di rumah sakit. Yang kedua adalah Paxlovid. Kita nanti di Februari juga, di Maret juga akan Maret menerima bulan nih depan ya Bu ya? Paxlovid ini. Iya, untuk juga sama mencegah kasus-kasus yang sedang, yang sebenarnya dia tidak butuh perawatan berat untuk jatuh kepada kondisi yang berat. Jadi segi obat dan update ya kan, kita kemarin ada 5 jenis obat yang sudah tidak direkomendasikan lagi, itu juga sudah tidak kita gunakan. Kita menggeser yang tadinya oseltamivir menjadi favipiravir ya, jenis antivirus lain yang kita gunakan pada kasus-kasus ringan. Jadi upaya yang kita lakukan bukan hanya menyiapkan sarana prasarana rumah sakit, tapi mendorong juga supaya yang tadi OTG dan ringan ini nggak jatuh ke kondisi yang sedang dan berat yang butuh rumah sakit. Makanya kan telemedicine, akses untuk pengobatan secara gratis juga puskesmas kita siapkan, ini juga merupakan salah satu langkah. Paralel dengan itu sentra-sentra vaksinasi juga aktif sekali untuk bisa semakin memperluas cakupan vaksinasi COVID-19. Usai jeda saya akan tanyakan pertanyaannya sama untuk 3 narasumber yang lain, tapi kami harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Di global gini nggak mungkin ya